A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu hari, suatu ketika di dalam Al-Kisah bahwa ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia rajin beribadah. Siang dia beribadah, malam dia beribadah, sehingga waktu-waktunya semuanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diringkas cerita, pada satu saat malaikat Ridwan dipanggil, "Wahai malaikat Ridwan, orang yang ahli ibadah ini masukkan dia ke surga dengan nikmat dan rahmatku." Kata yang ahli ibadah, "Wahai Allah, aku masuk surga bukan dengan nikmat dan rahmatmu. Aku masuk surga karena aku rajin beribadah. Aku rajin beribadah. Kalau begitu baiklah, kita hitung nikmat yang aku berikan, rahmat yang aku berikan dengan ibadah yang ia kerjakan." Kemudian dia melaksanakan haji, dia melaksanakan umroh, dia melaksanakan semua ibadah. Kemudian dia diambil satu nikmat dari, umpamanya dicontohkan satu nikmat. Apa itu yang Allah berikan kepadanya? Adalah satu, yang pertama Allah berikan kepadanya dua mata. Dengan dua mata ini, umpamanya kalau kita ganti dengan nilai ibadah apa cukup? Kamu baca Quran dengan apa? Pakai apa? Pakai mata. Kamu bekerja dengan pakai apa? Pakai mata. Kamu berinteraksi pakai apa? Dengan penglihatan. Dengan artinya bahwa dua mata kita ini saja kita bayar dengan ibadah kita tidak cukup. Tidak cukup. Apalagi hati kita, apalagi nyawa kita, apalagi umpamanya anggota tubuh kita. Maka semua amal ibadahnya tidak dapat mencukupi hanya dua mata saja nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya tidak bisa menutupi dari nikmatku, maka campakkan dia ke neraka. Maka seorang ahli ibadah tadi minta ampun kepada Allah. Dia menyesali ucapannya kepada Allah, "Aku masuk surga bukan ibadahku yang banyak ya Allah, tetapi karena nikmat dan rahmat yang Engkau berikan." Jadi inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, dijelaskan di dalam surah Al-Kautsar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Untuk apa nikmat ini? Disambung ayat, "Fasolli", dirikan kamu solat. Dalam artian bahwa solat ini adalah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa solat ini? Untuk kita. Solat ini bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Ta'ala, tetapi untuk kita. Kenapa untuk kita? Dijelaskan di dalam Al-Quran, fungsi solat itu, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Kamu kerjakan solat, dengan solat itu nanti akan terhalang dirimu, akan dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau umpanya dia melaksanakan solat dengan baik, pastilah hilang sifat keji dari dirinya, pastilah hilang sifat mungkar dari dirinya. Apa itu sifat keji? Sifat keji itu adalah sifat penyakit rohani, iri hati, dengki, sombong dan lain sebagainya yang setrepel dengan itu tidak bisa hilang Pak dengan membaca Al-Quran, dengan menceramah-ceramah, tapi itu bisa hilang dengan melaksanakan solat. Betapa banyak kita tengok orang, maaf kita, dia ahli ibadah dalam bentuk solat, dalam bentuk lain-lain, tapi kadang-kadang masih dia hatinya belum baik, masih ada iri hati, busuk hati. Apa yang salah? Kan itu. Yang salah adalah kita periksa solat kita. Kenapa? Amal yang paling baik adalah solat. Solat yang paling baik itu adalah dia kerjakan di awal waktu. Kemudian solat yang baik di awal waktu itu dia kerjakan berjamaah.
Kemudian solat yang baik itu dia kerjakan berjamaah, berjamaahnya di masjid. Kalau umpamanya dalam kehidupan kita ini masih ada iri hati, busuk hati, sumpah serapah, adu domba, menggunjing, kadang-kadang tangan kita ni kasar, mulut kita ni kasar, siapa yang salah? Yang salah itu jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa, lihat solatmu. Apakah kamu sudah mendirikan solat dengan baik? Apakah kamu sudah solat di awal waktu? Apakah kamu sudah solat berjamaah? Apakah kamu sudah solat berjamaahnya di masjid? Nah ini. Jadi jangan kita kadang-kadang heran, ya, kita masih banyak menggunjing orang, banyak mengadu domba orang, banyak menyumpah serapah orang, tetapi disebabkan apa? Ibadah kita belum dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maka inilah kita laksanakan solat itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi solat itu kita kerjakan dengan berjamaah. Ya, selalu saya sampaikan bahwa orang yang melaksanakan solat dengan berjamaah itu Allah berikan 5 keistimewaan. Orang yang melaksanakan solatnya dia kerjakan dengan berjamaah, walaupun tidak di masjid. Umpamanya dia tak sempat, dia bersolat-solatnya di rumah. Kan kita biasa itu Pak, kita umpamanya di jalan. Pas di jalan sudah azan. Pakaian kita mungkin kita ragu kotor. Kita solat di mana? Kita telepon istri kita umpamanya. Kan? Tunggu dulu, jangan solat, tunggu saya lagi di jalan. Kita nanti solat berjamaah. Ada 2 keistimewaan. Kita dapat solat berjamaah sama istri, kemudian dapat istri kita solat berjamaah dengan kita, rumah tangga tambah harmonis. Jadi banyak keistimewaan. Kalau dapat ya kita kerjakan di masjid. Ya, apa keistimewaannya? Kata Rasulullah yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, Allah tidak akan berikan kesusahan hidup di dunia. Jadi ada saja Allah berikan. Ini kan dijamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Orang yang tekun beribadah, orang yang melaksanakan salat dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan semua jalan keluar dari hidupnya. Jalan keluar dari hidupnya. Kalau kita corona, apa jalan keluarnya? Kalau kita umpamanya susah, apa jalan keluarnya? Kalau anak nakal, apa jalan keluarnya? Ada Allah berikan. Yang memberikan itu Allah. Kalau kita berpikir terlalu lama, capek kita Pak. Minta kepada Allah. Tapi dengan takwa. Takwa kita dulu. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah cukupkan rezeki untuk dia. Tidak pernah dia susah, Pak. Ini jaminan. La yusibuhu faqrun fid dunya. Ini jaminan itu. Itu ada 5. Yang kedua, yu'ta kitabahu biyaminihi, Allah berikan yang baik-baik saja. Kemudian yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal kubri, Allah angkat azab kubur. Yadkhulul jannah, Allah masukkan ke surga. Wala hisabin wala azabin, tidak ada siksa sedikit pun. Ini dari apa? Dari bentuk syukur kita. Pertama, kita kerjakan solat. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Setelah kita tadi bersyukur dengan nikmat Allah, segala fasilitas Allah berikan kepada kita, kita kerjakan solat wanhar. Wanhar itu apa? Kita menyembelih kurban. Nah ini. Tahun ini jamaah haji tidak berangkat dari Indonesia. 2 tahun kan? Ya Pak ya. Telah diumumkan pemerintah melalui Kementerian Agama, tahun ini tidak berangkat haji dari Indonesia. Jadi di Kalimantan saya dengar sudah mereka itu mengantri dengan 2 tahun ini 32 tahun. Mendaftar hari ini 32 tahun baru berangkat. Kalau Riau masih 23 tahun. Tahun kemarin 22. Mendaftar hari ini kalau dia reguler itu 23 tahun ke depan baru berangkat, Pak. Nah, itu. Jadi kalau umur kita ini mendaftar entah kayak mana lah, Pak. Entah hidup 23 tahun ke depan tak tahu kita. Nah, itu. Nah, jadi apa amal yang kita kerjakan? Nah, itu. Ada namanya amal tahunan, yaitu wanhar, menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Karena sekarang ini sudah tanggal 24 Syawal ya.
Lebih kurang nanti lebih kurang 1 bulan 6 hari lagi sudah kita menyembelih kurban. Masjid kita ini biasanya sampai 23 ekor sapi, tambah kambing nanti segala macam. Maka inilah kita menyembelih kurban. Menyembelih kurban ini dalam artian bahwa dengan harta kita tadi kita menyembelih kurban. Kalau Rasulullah SAW menyembelih kurban itu 100 ekor kambing per tahun. Ya Pak ya, kalau kita baca hadis Rasulullah itu menyembelih kurban itu 100 ekor kambing per tahun. 63 dia sembelih sendiri, kemudian sembelih sahabat 37 lagi sahabat yang nyembelih. Ya, kalau kita berapa? Nah ini. Inilah, maka dari itu kalau ini adalah program tahunan, kurban ini kan program tahunan Pak. Setiap tahun kita laksanakan. Kalau sholat harian, umpamanya kan. Kalau umpamanya mingguan namanya puasa Senin Kamis. Tapi kalau ini program tahunan, bisakah kita memprogramkan ini setiap tahunnya kita berkurban? Karena kurban itu kan hukumnya hanya 2. Yang pertama hukumnya sunnat muakkad, mendekatkan kepada wajib. Yang kedua hukumnya wajib bagi orang yang berkurban nazar. Maka bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, maka hendaklah kita berkurban. Ini perintah wanhar. Sehingga banyak ulama-ulama termasuk Imam Hanafi mengatakan ayat ini mewajibkan bagi kita berkurban. Kalau Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Maka bagaimana caranya? Tentu kalau Rasulullah dulu memotong sendiri, kalau kita serahkan kepada panitia. Panitia adalah merupakan wakil dari si pekurban. Panitia wakil dari si pekurban. InsyaAllah sudah kita programkan ya Pak Epi untuk membentuk panitia kurban tahun ini pada Rabu malam Kamis ya, tanggal 9. Tanggal 9 bertepatan pada tanggal 29 bulan ini ya, bulan Arabnya. Nah, maka insyaallah nanti kita akan tunjuk panitia. Setelah itu nanti tanggal 9 itu tanggal 10 mungkin bapak-bapak sudah bisa mendaftar harganya berapa. Harga kurban itu berapa. Jadi apakah si pekurban ini harus yang mampu? Iya, harus yang mampu. Tapi mampu di sini ada mampu yang memang dia orang kaya. Mampu di sini adalah ada yang dia orang kaya. Dia tanpa pikir panjang, umpamanya 2.400.000 sudah ada, aku bayarkan saja. Iya kan? Tapi bagi kita yang kurang mampu ini, karena ini adalah umpamanya kurban ini tahunan, tentu kita membikinkan program. Bagaimana programnya? Ya menabung. Nah, menabung. Kalau 200.000 sehari, sebulan, kan kalau setahun kan 2.400.000. Udah tuntas kan? Tapi setiap tahun kita tak bisa berkurban Pak, saya nggak ada. Memang tak ada program. Umpamanya orang yang merokok itu 1 hari 20.000 kan? 1 hari orang yang perokok, ini maaf ini hanya analisa saya saja. Orang perokok itu 1 hari 20.000. Kalau 1 bulan 600.000. Kalau umpamanya setahun dia merokok, itu berapa? 7 juta lebih. Berhenti saja dia umpamanya merokok 1 bulan 10 hari. 10 hari dia. Ya kan? Berarti kan 200.000. 200.000 dah cukup. Nah, tapi ditanya, saya tak bisa berkurban Pak, saya tak mampu Pak Ustaz. Ya, memang dia tidak ada niat untuk memprogramkan ibadah. Itu saja. Ya, tidak ada niatnya untuk memprogramkan ibadah. Maaf kita begitulah bahasa kasarnya. Ya kan? Tidak ada niatnya untuk memprogramkan ibadah. Kalau ada, pasti bisa. Pasti bisa. Karena kan jumlahnya hanya umpamanya kita patok saja 2.400.000 per 1 jiwa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Inilah Allah sampaikan, fasolli dirikan salat wanhar berkorbanlah kamu. Bagi orang yang tidak mau berkorban ini diancam oleh Rasul. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yukrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau berkurban, fala yakrabanna musallana. Jangan dia datang ke tempat solat kami. Jangan dia solat ke Masjid Darul Aman. Begitulah Pak Kasar. Dia sanggup berkorban tapi dia sayang
banyak lagi Pak, banyak lagi perlu. Karena duitnya, ingin dia umpamanya hanya kemewahan dunia saja, dia tidak mau. Nah, fala yuqrabanna musallana, jangan dia solat ke masjid kami, kata Rasul. Kalau kita terjemahkan sekarang, jangan dia solat di masjid Darul Aman. Begitu bahasanya, Pak. Malah ada hadis yang paling ekstrim disampaikan oleh Rasulullah. Mangkana sa'atun walam yudhahi, siapa yang sanggup untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, falyamut insya'a yahudian aw nasraniyan, dia pilih kalau dia mati Yahudi atau mati Nasrani, mati kafir Pak. Sampai begitu. Tapi tidak mau ya, dia ada duit, dia tidak mau berkorban. Kadang-kadang kita ni kan uang kita banyak, ya kan, tapi kita tidak mau mengeluarkan uang untuk berkorban. Sedangkan ini program tahunan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ujung ini yang ketiga, inna syani'aka huwa al-abtar, siapa yang tidak ikut perintah Allah ini, ayat ini tidak ikut kataku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia terputus dengan rahmat dan nikmat Allah. Terputus dengan nikmat dan rahmat Allah. Hiduplah kau sendiri. Nah, itu. Carilah bumi lain, carilah surga lain. Oh, gitu. Jadi akhirnya siapa yang susah? Kita susah di dunia, kita susah di akhirat. Allah tidak lagi bersama kita. Carilah Tuhan lain, carilah surga lain, carilah dunia lain. Kan kita tidak sanggup seperti itu. Inilah. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bersyukur dengan nikmat, kita laksanakan solat, kita sembelih kurban. InsyaAllah kita akan mendapatkan nikmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.